Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Anissa. Hai. Ya. Anissa ini seperti bagaimana kita tahu adalah seorang indigo ya, indigo yang dulu pernah viral di sini. Jadi kita mau undang lagi dan tanya-tanya seputar tentang indigo. Coba Nisa, coba cerita dulu dong. Kamu itu udah ya tahun lalu ya. Kamu itu katanya bisa melihat alam gaib. Ya, benar kan? Sebagaimana tadi sebelum kita podcast itu kamu sudah banyak melihat ya. Itu ketika melihat alam gaib itu seperti kamu melihat saya atau hanya bayangan atau bagaimana? Sama kayak halnya kakak nonton TV. Nonton TV. Iya. Jadi kelihatan nyata gitu ya. Iya tuh. Terus kalau juga kan kamu katanya tadi bisa saya kasih lihat foto, terus bisa menebak karakter orang, terus orang ini punya masalah, orang ini lagi kenapa gitu. Itu melihatnya bagaimana? Ada yang ngasih tahu atau bagaimana? Selintas di pikiran aja sih. Oh, sebentar pikiran. Iya. Kayak bayangan aja gitu ya. Iya. Oh iya. Terus apa yang menyebabkan kamu bisa melihat seperti ini tuh apa sih penyebabnya? Tanya Tuhan. Iya. Karena saya juga mau tahu kenapa. Oh itu. Tapi kamu punya ini bergaul juga nggak dengan makhluk-makhluk yang tidak terlihat itu? Makhluk astral, makhluk halus itu kamu ada bergaul dengan mereka juga? Ada. Berkomunikasi? Pasti. Berteman? Dengan beberapa. Ada yang mengganggu juga? Banyak. Tapi teman kamu sekarang ada di sini nggak? Di luar. Di luar rumah ini? Iya, di luar rumah. Kenapa mereka di luar rumah? Karena mereka menghargai saya di sini. Oh. Kalau di rumah ini bagaimana? Menurut penglihatan kamu kondisi di rumah ini bagaimana? Positif banget sih, karena sering di ngajiin. Iya. Emang kalau rumah sering di ngajiin itu auranya positif ya? Iya, pas positif, adem, sejuk. Oh, AC, ada AC? Oh bukan. Beda. Oh beda. Oh. Dingin AC sama dingin aura beda. Kalau rumah itu sering di ngajiin itu apa yang terlihat sama kamu? Auranya sih kelihatan apa ya? Sama kayak kakak punya warna sendiri. Rumah juga punya warna. Maksudnya warna apa tuh? Aura apa? Apa ya bahasa lainnya? Cahaya. Iya, cahaya. Oh. Saya ada cahayanya. Ada. Semua manusia punya warna. Semua. Rumah ini juga ada. Ada. Tapi kalau kamu melihat ada nggak rumah kamu pernah lihat membandingkan itu rumah yang sering ngajiin atau rumah yang tidak di ngajiin, itu ada perbandingannya, perbedaannya? Ada. Contohnya tuh kayak panas bentrokan aja sih. Bentrokan. Iya. Dan banyak jinnya mungkin ya. Iya. Itu juga bisa dirasain buat buat semuanya, bukan cuma indigo doang. Oh. Nih, aku mau tanya nih, bedanya indigo sama indra keenam tuh di mana ya? Bedanya indigo sama indra keenam. Indra keenam itu mungkin dipunyai sama indigo, tapi nggak semua indigo punya indra keenam. Karena tahapannya beda-beda, ada kelasnya. Bagaimana tuh tahapannya? Sama kayak tingkatan sekolah kan. Mereka ada proses belajarnya juga. Makanya setiap manusia itu kan gak cuma Islam doang. Islam, Kristen, ada yang indigo. Kenapa mereka bisa indigo, bisa ngelihat ini itu, bisa ngerasain ini itu, sedangkan mereka nggak tahu Tuhan mereka siapa. Nah, itu ada tingkatannya. Nanti di akhir ketemu jawabannya.
Oh, jadi indigo itu juga ada tingkatan ya? Iya. Kalau tingkatan yang paling rendah, apa itu istilahnya? Itu tingkatan tahapan yang baru belajar. Baru belajar. Iya. Emang indigo tuh belajar atau benar-benar karunia dari Allah itu tiba-tiba dia dari lahir sudah bisa atau Mereka gimana? karunia dari Sang Kuasa, cuman perlu apa ya namanya? Perlu Perlu- pembelajaran juga. Kan banyak yang salah jalan. Oh, Iya. menjadi salah jalan. Kalau yang tertinggi, dia bisa apa tuh bisanya? Wah, itu saya belum tahu ya. Saya belum ketemu yang setinggi itu. Gimana ya? Kamu sudah tinggi belum? Wah, nggak mau ngomong saya. Iya, iya, iya. Tapi kamu hebat ya tadi, kan ada yang bilang gini nih. Nih saya pertanyaan-pertanyaan ya. Yang sering di kolom komentar. Itu dong, anak indigo itu diruqyah gitu. Oh ya, Kamu tuh pernah diruqyah nggak? pernah Pernah. 12 kali. Terus itu, wah gitu. Iya, pernah kayak gitu. Muntah-muntah. Malahan saya pernah hampir meninggal. Wih, diruqyah. Iya, sampai 2 kali diasinin. 2 kali dia sih mati suri maksudnya. Saya nggak mati suri, cuman orang-orang berinisiatif buat yasinin saya. Terus ada reaksi di badan kamu, ada reaksi waktu di ruqyah itu? Ada. Pingsan atau apa? Nggak pingsan. Itu bukan karena saya kerasukan, ketempelan dan sebagainya, tapi karena saya ngerasa sakit karena saya dapat vision. Vision. Oh, jadi gara-gara di ruqyah itu kamu jadi vision itu bisa melihat ke depan itu. Enggak, saya dapat penglihatan dulu, baru saya diruqyah. Oh. Sedangkan penglihatannya itu kan buruk tentang mereka juga. Oh, yang ruqyah itu kamu lihat buruk juga. Oh, bukan yang ngeruqyah, saya ngelihat buruk tentang orang di sekitar saya. Oh, iya. Mereka ngira saya kerasukan, makanya saya diruqyah. Padahal kamu ketakutan. Enggak ketakutan. Kenapa? Karena saat dapat penglihatan itu juga, apalagi penglihatannya yang buruk, saya ikut ke bawah, ketarik. Oh, begitu. Iya, iya, iya. Tapi ketika kamu di ruqyah itu hilang kemampuan kamu? Enggak hilang, karena mereka nggak ngeruqyah saya. Oh, nggak ruqyah. Iya, mereka cuma apa ya? Jadi kayak mantau Oh, mantap. yang ada di badan saya. 12 kali tuh. Iya, 12 kali. Dan kemampuan kamu itu nggak hilang. Enggak, Tuh. karena emang bukan kerasukan. Kalau misalnya orang yang anak yang indigo itu katanya kan dibimbing sama jin itu benar apa enggak? Enggak benar. Nggak Yang benar. bimbing kita semua ya yang kuasa, bukan jin. Oh, artinya ada sesuatu yang terbuka di diri kamu ya, yang Iya. sehingga bisa melihat itu semua gitu. Iya, karena kepekaan setiap orang kan beda-beda. Oh, berarti anak indigo itu punya kepekaan yang orang awam itu belum tentu punya gitu. Iya benar, kepekaannya sama kayak firasat seorang ibu ke anaknya. Oh, iya, iya. Paham. Iya. Berarti indigo itu benar-benar pemberian ya sebenarnya ya. Iya. Anak-anak yang istimewa bisa dikatakan seperti itu. Dan tingkatannya juga macam-macam, tingkat kepekaannya. Tingkat kepekaannya macam-macam. Iya. Tapi kamu pernah nggak misalnya ada suatu firasat buruk? Misalnya kan pernah nih, Anissa ini tiba-tiba ngechat saya kan, kakak lagi mikirin apa gitu, tiba-tiba gitu. Tiba-tiba itu karena kamu terlintas saya ada sesuatu apa gimana? Iya, karena saya merasakan sesuatu, karena saya ngeliat sesuatu. Jadi kalau ada orang-orang yang kamu kenal terus mengalami suatu peristiwa itu kamu langsung kadang-kadang sudah tahu itu ya? Iya. Pernah ngasih tahu orang itu? Pernah waktu saya di SMP kan, saya ngeliat teman saya, ibunya meninggal. Saya langsung chat teman-teman saya, ini ibunya meninggal. Terus mereka bilang, enggak kok masih ada. Dan jam 11 malam ibunya meninggal benar. Oh iya. Oh, itu kemampuan kamu ya. Nih, kan di manusia itu katanya ada istilah kok khodam ya. Ada khodam jin, ada khodam malaikat, segala macam itu, atau khodam harimau gitu. Itu sebenarnya khodam itu dari proses belajar atau memang keturunan atau gimana sih? Khodam itu dari proses belajar. Belajar. Iya. Kalau yang keturunan itu kan foreign ya, Oh. kembaran.
Tapi jin ya? Jin, Oh, badan halusnya badan halus ya. Tapi menyerupai dia gitu. menyerupai. Tapi khodam itu bisa disuruh-suruh benar? Bisa. Bisa ya. Kamu punya khodam? Enggak, saya nggak belajar. Oh iya iya. Jadi teman-teman kamu di luar ya? Ada berapa teman kamu? Yang biasa kamu ajak main, ajak ngobrol, curhat pernah? Curhat sama mereka? Kalau curhat saya saya juga bukan orang yang pandai bergaul sama yang lain sih ya. Jadi sampai ke teman-teman gaib pun saya cuma ada satu yang akrab banget. Namanya siapa? Nggak boleh kasih tahu. Enggak. Orang Indonesia bukan? Iya, Indonesia. Nis, kamu tahu istilah Ratu Adil nggak sih? Ratu Adil. Pernah dengar gak dari alam gaib tuh? Pernah. Pernah. Gimana itu? Kalau yang kamu dengar gitu dari petunjuk-petunjuk dari alam gaib itu gimana? Ratu Adil itu? Ratu Adil itu sosok yang sangat berpengaruh ya. Apalagi buat tanah di Indonesia ini. Maksudnya gimana tuh? Ya, dia berperan aktif juga. Ikut ngejaga apa yang ada di Indonesia ini. Dia akan muncul nggak? Kalau muncul enggak, cuman dia jadi pemain belakang. Oh, pemain belakang. Dengan apa? Punya duit dia? Punya pasukan. Oh, punya Bukan pasukan. punya uang. Pasukannya banyak. Iya. Nyata atau gaib? Pasukan nyata ada, cuman pengikutnya bukan. Oh, pengikut. Bukan termasuk pasukan sih, pengikut Oh, aja. pengikutnya. Kayak Imam Mahdi dong. Beda, jangan Beda. disamain lah. Oh, beda. Kalau Satrio Piningit itu sama Ratu Adil sama nggak sih? Satrio Piningit sama Ratu Adil Iya, beda. beda. Kalau Satrio Piningit itu bagaimana? Satrio Piningit itu lebih ke urusan pemikirannya. Dia ngebantu orang-orang lewat pemikirannya. Biasanya ada di orang-orang yang masuk ke politik, pasti dia ikut hadir. Oh, Iya, jadi orang masuk jadi pemimpin politik tuh Satrio Piningit gitu. iya ada. Karena emang perannya di situ. Di pemikirannya. Iya, Sudah ada belum sekarang? ada. Sudah muncul ya? Iya, Banyak atau satu orang? banyak. Banyak. Satrio Piningit bukan cuma satu. Oh, Satrio Piningit banyak ya? Iya, Ya, Ratu Adil itu satu. iya satu. Oh iya iya iya. Berarti kamu sama pendapatnya sama saya. Itu kenapa ya kemarin tuh banyak terjadi bencana gitu ya, pesawat jatuh segala macam itu ya, terus gunung meletus, banjir bandang. Itu faktornya apa? Faktornya, sebenarnya saya juga udah bicara ini sih sama beberapa orang dan udah dapet tanda juga. Oh, udah dapat tanda. Iya. Selama 7 hari berturut-turut kan bencana di Iya. bulan Januari. Setiap bulan Januari. Oh iya, setiap tahun Iya, bulan Januari. Kenapa itu? I don't know. Apa karena lagunya Glenn Fredly itu berakhir di Januari? Mungkin emang soal di tahun ini memang mereka eksisnya di tahun ini sih. Puncak-puncak tertinggi, makanya banyak yang sakit, banyak bencana. Karena emang esensinya ada di tahun ini. Oh, jadi gitu ya faktornya. Jadi setiap bulan Januari ya, jadi kita harus waspada ya. Iya. Dan makhluk-makhluk gaib juga lebih apa ya? Puncak-puncaknya di tahun ini lebih banyak. Jadi banyak dibutuhin dukun-dukun sih. Ke siapa tuh? Ke siapa? Oh, jadi gaib-gaib yang dari gunung-gunung itu pada ke ini ya, Iya. ke perkotaan ya, pada ke tempat kerumunan manusia ya. Iya. Dan itu biasanya mereka ngapain? Mereka bikin ulah, jahil. Memang ini tahunnya mereka. Bagaimana cara kita biar kita nggak dimasuki oleh makhluk-makhluk itu? Mungkin bikin penyakit juga ya. Iya, bikin penyakit. Bagaimana biar kita tidak dapat serangan-serangan mereka itu? Apa yang kita anggap enteng gitu di zaman-zaman sekarang,
hindari. Contohnya? Contohnya dari hal-hal kecil kayak apa ya, yang lagi viral-viral sekarang, Apa itu? yang lagi ngetren kayak mereka kan suka yang apa ya namanya, kayak aplikasi-aplikasi nggak berguna gitu. Kayak gitu-gitu. Jangan nyebut. Oh iya. Iya iya iya. Iya, jadi mereka suka masuk ke orang-orang yang suka main-main itu gitu. Iya kan akhir zaman. Oh, jadi itu juga ketagihan bermain itu juga pengaruh ya? Waduh. Kalau main-main game itu? Sebenarnya itu juga salah satu sumber buat narik mereka, ada. Karena kan mereka punya cara gak cuma satu buat menjebak manusia Biar lalai ya. biar lalai. Oh, jadi dari situ yang mereka mempengaruhi dari aplikasi-aplikasinya. Itu berarti tentara-tentara mereka loh. Iya, tentara mereka. Kita anggapnya biasa karena emang udah jadi makanan sehari-hari buat kita semua. Oh, membuat seseorang jadi lalai ibadah gitu ya. Ya, Jadi nggak bisa bersilaturahmi karena fokus di alat-alat itu ya, gadget-gadget itu ya. ya. Dan mereka tuh ketika orang bermain gitu mereka menunggangi. Biasanya Mereka bukan menunggangi sih, apa tuh? ngasih aura jahat. Oh, Kalau ya aura jahatnya tuh bagaimana? aura jahat yang buat kita semakin lalai. Jadi makin senang gitu ya mainnya ya, Iya. makin betah gitu ya. Kita nggak lagi ngomongin orang Enggak, ini biar masukan bagi buat orang-orang. Jadi salah satu tipu daya setan itu ya, Iya, salah satu tipu daya. mereka menggunakan alat-alat itu. Dan itu kan dari orang-orang awam ya. Kalau biasanya bisa menyebabkan penyakit ya segala macam gitu mereka itu. Jangankan penyakit ya, memang hadiah terbesar buat para iblis itu ketika mereka berhasil menghancurkan rumah tangga orang sih. Oh Mereka iya. dapat hadiah terbesar dari itu. Iya benar. Tahun ini kan tahun banyak perceraian, angka perceraian meningkat ya. Iya, Jadi mereka juga bermain di situ. memang bermain di situ. Salah satu penyebab penceraiannya itu. Memecah belah ya. Iya, memecah belah. Kalau membuat bangsa ini pecah belah juga mereka juga apa gimana? Mereka juga. Memang itu tujuan mereka. Oh mereka masuk ke orang-orang atau gimana tuh? Memberikan aura-aura jahat tadi itu, Iya, energi-energi jahat ya, sehingga orang lain itu jadi emosi, saling membenci satu sama lain itu ya. dari yang tadinya baik-baik aja sampai ada apa-apa, mereka juga ikut berperan di dalamnya. Bukan cuman ulah manusianya aja. Tapi ini baru tentaranya apa udah rajanya sih yang Ini muncul-muncul? baru tentara. Rajanya siapa? Rajanya Dajjal. Oh, ini baru tentaranya Dajjal ya. Iya iya. Jadi memang salah satu tipu daya tentara Dajjal itu tadi disebutnya adalah dengan games, dengan aplikasi-aplikasi yang membuat seorang orang itu terperdaya, lalai gitu kan ya. Juga menyebabkan perceraian, perpecahan di antar masyarakat itu ya. Ya, Tapi menyebabkan orang saling tawuran segala macam itu juga mereka juga. mereka juga. Hmm. Karena kan kita hidup berdampingan, gak mungkin gak ada peran mereka di dunia ini. Sedangkan perjanjian mereka kan buat menyesatkan umatnya. Jangan-jangan saya diputusin sama cewek-cewek itu mereka juga yang main ya? Itu mah kemauan kamu. Iya. Kemauan saya sendiri ya. Iya. Benar. Jadi nggak ada hubungan sama setan ya? Ada. Ah, serius ada? Pacaran juga kan? Salah satu bujukan setan. Oh gitu ya. Kalau kita pacaran tuh setan main ya? Iya, pasti. Oh, yaudah deh saya nggak pacaran lagi ya. Oh jadi kalau orang pacaran itu setan ya? Ada masuk setan itu? Iya, bujukan setan. Gitu. Kalau diputus Bagus dong. bagus. Oh jadi putus itu bagus ya? Putus Bagus. pacar bagus. Tapi jangan putus pas udah berumah tangga aja, repot. Oh jadi kalau putus pacar tuh nggak masalah ya? Nggak masalah. Kalau nggak cocok gitu ya? Iya. Justru malah kita bagus ya?
Jangan bilang pacaran sih, lebih tepatnya mending apa ya, ta'arufan aja. Oh, ta'arufan. Ta'arufan itu kenal-kenal gitu ya. Iya, kenal-kenal aja. Kenal dari, memang agak repot sih, harus ngeliat garis tangan, ngeliat muka. Garis tangan bisa dilihat. Iya kan, kalau ta'arufan yang bisa dilihat itu dari apa ya, cuman telapak tangan sama muka. Selebihnya nggak boleh. Garis tangan sih kenapa? No. Oh, nggak boleh. Kita cocok. Nggak, bercanda. Oh, muka tuh pengaruh juga. Iya, Hmm. itu pas ta'arufan yang boleh dilakukan cuman itu. Selebihnya nggak boleh ada yang di. Oh, maksudnya hanya boleh melihat telapak tangan dan wajah gitu. Gitu. Nggak boleh megang-megang yang Nggak lain. boleh lah. Iya, paham. Saya kira tadi maksudnya telapak tangannya ada garis tangan gitu ya. Saya nggak tahu. Ternyata maksudnya hanya boleh melihat telapak tangan dan wajah gitu ya. Iya. Nggak boleh. Tapi selebihnya tentang ta'arufan tanya yang lebih ahli ya. Siapa tuh? Ya ustadz misalnya. Saya udah jadi ustadz sekarang. Udah pensiun ya. Iya, gara-gara pacaran juga. Iya. Terus kalau menurut kamu ini apa benar sih kalau Ratu Adil itu akan muncul di Indonesia, itu benar nggak sih? Dia bukan muncul sih, lebih ke apa ya, ngedukung dari belakang. Tapi sekarang sudah ada orangnya. Ada, dari dulu juga ada kok. Oh, emang benar ya Indonesia ini sebenarnya negara kaya ya? Kayak Kayaknya maksudnya punya aset yang besar gitu sebenarnya. iya, Tapi kenapa kita masih susah sekarang? pemerintahnya sih nggak bisa ngelola. Sebenarnya lagi proses mengelola, cuman belum apa ya, belum maksimal. Terus kita banyak uang di luar negeri nggak? Bener nggak sih? Banyak. Terus kenapa nggak bisa dibawa ke Indonesia? Mungkin karena emang kurang orang pinter aja sih di sini. Gak ngerti saya. Oke. Orang pakar ya? Iya, Iya. Iya benar. Tapi sebenarnya bisa ya Indonesia ini menjadi negara besar. bisa. Bisa nggak Indonesia ini jadi pemimpin dunia? Mungkin nggak? Sangat mungkin sih. Jadi sebenarnya Indonesia ini negara yang dijaga oleh siapa sih? Negara yang dijaga oleh siapa? Oleh kita semua. Nggak, maksudnya apa benar ada leluhur-leluhur yang menjaga tanah Jawa, tanah bumi Nusantara ini? Semua leluhur menjaga sih. Begitu ya? Cuman kan dorongan di belakangnya lebih kuat. Di belakangnya tuh apa? Setan, Oh, sifat-sifat serakah manusianya. seperti itu. Jadi sifat serakah itulah yang membuat kita tidak bisa menjadi negara besar ya. Iya, Nah, saya mau tanya nih, politisi itu banyak yang dihinggapi setan. Kan mereka suka korupsi, suka saling menjatuhkan satu sama lain. Itu ada pengaruh setan juga nggak sih? Apa jangan-jangan setan sebenarnya nggak pengaruh mereka, emang mereka lebih hebat aja dari setan? Gimana? ada yang lebih hebat dari setan. Ada? Mau tahu gak? Siapa? Uang. Wih, ini indigo, bukan sembarang kaleng-kaleng indigo. Gimana tuh uang? Uang itu lebih hebat dari setan? Iya. Kenapa uang bisa lebih hebat dari setan? Mungkin beberapa dari kalian udah ada yang pernah menelusuri ormas-ormas sekarang kayak gini ya. Mereka bergerak kenapa? Wih, iya benar. Iya. Jadi kalau mau Indonesia maju, ya buang-buangin aja itu ormas-ormas nggak berguna. Ya kenapa dia yang pakai uang itu? Iya. Yang menghambur-hambur bergerak karena uang itu. Tapi kalau misalnya ntar ormas-ormas ini udah bisa mandiri secara ekonomi gitu kan, mereka sudah nggak nyari uang dengan digerakkan dengan uang lagi, mungkin nggak? Mungkin, sangat mungkin. Mungkin ya. Tapi sekarang nggak ada ya. Sekarang bukan nggak ada, belum ada. Insya Allah sebentar lagi. Kamu bisa melihat saya ke depannya gimana sih? Coba dong lihat pakai apa nih? Garis tangan apa? Kalau ke depannya Iya. kepo.
Kedepannya mungkin kakak bakal lebih aktif di organisasi ya. Oh, organisasi ya. Iya. Kalau saran saya sih lebih banyakin koneksi lagi. Koneksi-koneksi baru. Iya, koneksi baru yang bisa bikin kakak lebih berkembang. Karena sayang ilmunya kalau nggak dipakai. Wih, luar biasa. Emang kayaknya yang bisa perempuan yang bisa ngerti gue cuma cewek indigo. Yang nggak indigo nggak ngerti-ngerti ya. Gitu ya. Jadi di ormas ya. Jawab mas. Jadi passion saya tuh di ormas ya. Passion kakak itu ada di pikiran kakak. Oh. Ide-ide yang nggak biasa. Nggak biasa. Iya. Yang unik. Unik ya. Out of the box ya. Ya. Itu luar biasa. Kamu memang mengerti saya. Emang ya, yang mengerti gue cuma cewek-cewek indigo ya. Cewek-cewek awam tuh nggak ngerti. Kira-kira kedepannya saya bisa berdiri sendiri atau masih sekedar lompat sana lompat sini atau bagaimana? Kalau menurut saya kakak membelakangi aja. Membelakangi tokoh belakang layar gitu ya. Iya. Memunculkan orang-orang aja gitu. Sumbernya orang-orang sukses. Oh, saya sumbernya orang-orang sukses. Iya. Luar biasa. Sayanya nggak sukses. Nggak usah. Bisa gitu ya. Oh. Canda. Tapi dibagi ya, yang penting dibagi ya. Dibagi. Iya. Bagi aja. Dibagi aja. Iya benar-benar. Lebih baik. Pertanyaan terakhir. Ntar presiden berikutnya itu bisa membawa ke Indonesia kembali jaya lagi atau tidak? Menurut saya lebih jatuh. Maaf ya. Kenapa? Nggak apa-apa ngomong kayak gini. Nggak apa-apa dong. Jatuh tuh maksudnya gimana? Karena menurut saya nggak ada calon yang lebih baik sih dari yang sekarang. Apa yang sekarang 3 periode aja? Nggak bisa. Nggak bisa. Jadi ada wacana kan mau 3 periode, bener nggak? Benar. Tapi nggak. Atau sistemnya kita ganti? Negara kita sistemnya. Orangnya apa sistemnya? Sistemnya. Iya. Iya. Tapi gimana ya? Kalau buat sekarang sih udah ada 3 calon ya, yang saya lihat. Udah ada 3 calon Iya. yang bagus. Nggak bagus. Jadi sebenarnya masalah orangnya, politisinya, atau sistem negaranya. Sistemnya yang hancur. Sistem yang hancur. Makanya saya bilang tadi, buangin ormas-ormas yang aneh-aneh, yang makan duit banyak. Saya nggak ngerti itu. Oh, ya udahlah, segitu aja. Gak usah disebut ya. Oke. Iya. Bahaya. Nah, ya. Dan kita harus menjadi, ya tadi kan disebutkan ada setan. Ternyata lebih berbahaya dari setan adalah uang ya. Iya benar. Karena uang itu bisa menggelapkan seseorang ya. Baik jadi buruk, buruk jadi baik gitu ya. Iya. Betul kan? Tapi kita tetap butuh uang. Butuh. Cuman ya jangan serakah juga. Oh, serakah itu setan juga? Apa kita sendiri? Serakah itu setan. Setan. Setannya kita. Oke. Terima kasih. Ntar kalau ada yang mau tanya-tanya tentang Anissa bisa. Kamu namanya Anissa kan? Iya Nisa. Bukan Nisa kan? Nggak apa-apa, bebas panggil apa aja. Kira Nisa yang kata gitu. Beda. Bukan. Iya. Nggak penting banget. Oke. Anissa, terima kasih atas waktunya. Nanti kita wawancara lagi ya. Oke. Kamu setiap minggu kesini ya? Insya Allah. Iya. Karena cuma anak indigo yang mengerti saya. Iya. Cewek-cewek lain gak ngerti ya. Iya tuh, ngomong cewek-cewek lain. Kenapa cewek-cewek lain tuh nggak mengerti saya tuh kenapa? Karena belum ada yang cocok aja sih sama pemikiran kakak. Oh, pemikiran saya susah dipahami perempuan ya. Iya. Apa otak mereka nggak sampai apa saya harus berubah, saya nurunin grade gitu ya, jadi lebih terjun payung gitu ya, pemikiran. Karena mereka ngerasa kakak beda, mereka nggak suka sesuatu yang beda dari mereka sih. Sama seperti halnya anak-anak indigo ini. Gitu, beda ya. Iya.
Jadi mereka nganggap oh pemikiran yang berbeda itu mereka nggak bisa gitu nerimanya gitu. Iya betul. Tapi ada suatu saat akan ada ya yang bisa terima saya gitu. Beberapa emang bisa terima sih kayak sekarang ini. Sekarang Iya. emang ada. Iya pada kegeeran ya. Ada yang bisa terima ya. Ada. Bagus. Bagus dong menerima perbedaan. Memang gitu. Memang kita kalau segala sesuatu tuh bukan disamakan ya, tapi menerima fakta bahwa kita tuh berbeda ya. Benar. Oke, terima kasih Anissa atas curhat-curhat saya selama ini. Ya. Selama ini. Terima kasih Anissa. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.